Government spending itu perlu dikontrol, Mas. Tapi jujur aja, 150 triliun itu kecil dibandingkan GDP Indonesia. Ini comprehensionnya bermasalah nih ya. Ya justru. Seru. Sorry nih. Ini tapi skor PISA kita memang jelek sih. Nah, Ke poin soal presiden yang lebih besar itu sebenarnya risk dari sistem presidensial. Bikin sini sih bahwa acara-acara yang kayak gini nih harusnya dibawa jangan cuma di Jaktim di Jakarta aja, ya gak? Iya dong. Karena voters kita kan bukan cuma Jakarta ya. Voters kita satu Indonesia. Kayaknya butuh pendidikan yang lebih sebenarnya. Bicara gue pribadi, gue lebih cocok sama demokrasi tertutup. Itu udah gue gaungkan sebenarnya udah lama. Enggak, ini fair. Ini ada fakta sedikit. Ya. Aduh, hilang lagi deh. Nah, bacakan data lu, Din. Nah, ini dari nyambung sama pertanyaan kalau gue. tadi Ferry dan Kania bilang ini kan intinya lah ya, semakin ribet, semakin mahal, kertas suara semakin banyak. Kira-kira masyarakat kayak lebih simpel, lebih nyaman kalau memilih partai aja. Toh kita nggak kenal juga wakilnya. Toh kita hasilnya juga kita nggak puas. Nah, ini di pemilu 2019 yang lalu ya, ada data dari Litbang Kompas, PKB nomor urut 1 ya, PKB yang memilih caleg 73%, yang memilih partai 26%. Partai Gerindra yang memilih caleg 69%, yang memilih partai saja 30%. PDI Perjuangan yang memilih caleg 72%, yang memilih suara partai 27%. Golkar yang memilih caleg 80,1%, yang memilih partai 19%. Nasdem 86% yang milih suara caleg, 11% yang memilih partai, dan macam-macam semuanya. Cuma Partai Garuda yang agak 50-50 nih barang. bentar. Ya, sisanya sama PKPI. Nah, ini juga sama 50-50 nih. Nah, dan ini gue mau nyambung nih sama Ya, omongan artinya kalau kita bicara preferensi masyarakat di tengah keribetan Bentar dulu. harusnya di tengah keribetan nih, logikanya aja kan, di tengah keribetan orang milih partai aja kan. Gue ribet, gue nggak kenal. Enggak, kan ini kan ada unsur manip. Oke. Gini loh, kan tadi kan gue bilang pertempuran ketika di proporsional terbuka untuk bisa masuk ke dalam parlemen harus bagaimana coba orang, ya kan? Kan pasti kan yang maju menjadi caleg ini kan dia mau masuk parlemen nih kan. Ya karena dia terbuka, ya jadi tadi gue bilang ya kan, pertempuran ini diambil dong sama orang-orang ini kan. Maksudnya si perorangan ini ya bertempur dong gitu kan, fight kan. Lo membaca masyarakat, para pemilih yang lebih banyak memilih caleg dibanding memilih partai apa? Ya pastinya kira-kira? dari yang fight ini melakukan sesuatu dong untuk dia mendapatkan suara. Ya enggak? It Itulah only makes sense, perputaran ya kan? ekonomi yang Mbak Dara Iya bilang tadi coba. ya. Ya masa gue mau menang terus gue diem aja, tenang aja kita ikuti saja preferensi masyarakat. Anyway, Kan tidak mau. add another point juga ya. Kalau kita lihat dari apa yang dibilang Ferry Irwandi tadi, kita perlu mengontrol government spending. Of course kita setuju juga. Government spending itu perlu dikontrol, Mas. Tapi jujur aja, 150 triliun itu kecil dibandingkan GDP Indonesia. Oh enggak loh. 150 triliun. Electoral cost kita berapa persen? Yes. Maksudnya begini, 150 triliun kecil. GDP Indonesia berapa? Berapa coba? 2023, ayo. Kasih lo Ferry, berapa? 2023, proyeksi dari World Bank atau mungkin 2022. Itu kurang lebih 1,1-1,2 triliun US dollar. Itu berapa persen dari 150 triliun? Nothing. Enggak, berarti 110 triliun itu Ya itu ongkos dari demokrasi, dan ini mungkin juga ingin menjawab sekalian dari Kania ya. Kania membahas tentang representasi yang tidak penting begitu. Ini sangat amat fatal gitu. Kalau tadi Ferry Irwandi ngebahas John Maynard Keynes, saya mau ngebahas nasib Nicholas Taleb dalam buku Skin in the Game. Dia ngomong intinya banyak hidden asimetris di dalam hidup ini, dan terutama asimetri yang paling banyak adalah tentang resiko. Dan ketika kita ngomongin resiko dalam sistem politik, itu kita benar-benar sangat beresiko untuk memilih orang, kalau kita istilah mudahnya ya, beli kucing dalam karung. Kenapa? Karena orang-orang yang nanti dipilih, ini adalah orang-orang yang nanti pertama, kalau kita ngomongin DPR ya, mereka adalah satu-satunya kelompok atau sekelompok orang yang bisa memberikan persetujuan terhadap perang yang dilemparkan oleh presiden. Itu di pasal 3 Undang-Undang 1945. Kemudian kita juga ngomong tentang bagaimana bukan pasal 3 itu MPR,
Ya tapi ada di UUD 1945. Kemudian juga mereka bisa mengubah atau merevisi undang-undang dasar atau konstitusi. Itu kan resiko-resiko yang sangat besar. Dan Nassim Taleb sering ngebahas dengan contoh begini nih. Kenapa skin in the game ini penting adalah untuk mereduce orang-orang mengambil keputusan yang berisiko sangat-sangat fatal karena orang-orang tersebut biasanya tidak tidak relate lah dengan masalah tersebut. Misalnya begini, kalau kita ngomongin perang ya, apakah presiden dan wakil presiden maju ke medan perang langsung? Nah, yang terdampak adalah orang-orang warga sipil biasa yang mungkin dipaksa wajib militer, sedangkan orang-orang yang membuat keputusan itu tidak terdampak. Jadi ada asimetri dari resiko di sana. Jadi resiko yang diambil dari presiden dengan infanteri yang maju ke medan perang itu beda. Tapi itu nggak kondisinya beda di profesi lain. Misalnya pilot, resikonya dengan tindakannya itu simetri. Pilot yang gagal menerbangkan pesawatnya bakal langsung jatuh dan meninggal dunia. Nah, jadi kita memerlukan lebih banyak skin in the game atau konsekuensi individu di tiap undang-undang yang kita miliki agar resiko-resiko yang nantinya muncul itu nggak resiko yang besar. Dan kita ngomongin lagi nih, kalau tadi kan pertanyaan Ferry Irwandi, siapa yang puas dengan DPR? Pertanyaan saya mungkin saya balik. Siapa yang benci dengan undang-undang yang dibuat di masa proporsional terbuka? Mungkin teman-teman bakal ngomong omnibus law dan segala macamnya. Tapi kita punya mekanisme koreksi error lewat judicial review, benar? Nah, tapi pertanyaan saya adalah, undang-undang apa lagi selain itu yang kita sangat benci? Dan itu semua ada di proporsional tertutup. Undang-undang ITE. Ya, satu. Lalu semua itu banyak loh. Kemudian ada amandemen keempat Undang-Undang 1945. Kenapa? Itu terbuka 2009 berapa? Bukannya relatif baru ya, Sen? Itu kan revisinya yang baru. Oh. Yang lawannya kan 2008. Nah, kemudian kita ngomongin juga. UU ITE itu menarik loh, Mas. Tapi saya Kemudian kita ngomongin juga ini. Bentar, gua USIS mau- Diknas. USIS Gua Diknas belum klarifikasi. yang ada. USIS Diknas yang ada itu kurang lebih banyak pasalnya yang copy paste dari yang undang-undang sistem pendidikan yang lama zaman Orde Baru. Dan kalau kita lihat lagi, itu mereka tidak melakukan koreksi error untuk mengembalikan ke UU Sikdiknas yang lama yang bagus di tahun 1950. Jadi kalau kita lihat itu di UU Sikdiknas tahun 1950 yang ada di Kementerian Agama, itu sangat mendorong critical thinking dan juga menghormati keberagaman. Tapi di UU Sikdiknas itu gimana? Kemudian juga amandemen keempat, itu juga problematik. Kita bisa lihat di pasal 31. Itu disebutkan kalau di pasal yang di zaman Orde Baru ya, Orde Baru yang anti komunis sekalipun, mereka tidak berani mengubah haluan negara ini atau menambahkan apa yang kita sebut pasal-pasal teokratis lah. Jadi pasal-pasal misalnya tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan iman dan ketakwaan. Itu ada di amandemen keempat. That's the problem. Karena kita bisa lihat Orde Baru aja nggak seberani itu mengubah itu semua. Dan kalau kita bilang, itu kan adalah interpretasi dari Undang-Undang Dasar yang seharusnya karena sila pertama. Itu masalahnya, kita tidak bisa mewakilkan. Terus dari proporsional terbuka mengamandemen itu lagi enggak? Ya itu yang tadi dibilang jelek gitu katanya. Kan dari hasil proporsional tertutup kan katanya buruk. iya. Nah terus koreksi error di proporsional terbuka terjadi enggak? Amandemen terbuka baru terjadi selama berapa tahun? Yang mana? Amandemen proporsional terbuka baru terjadi selama berapa tahun? Jadi ini nggak apple to apple, kita ngebandingkan. 15 tahun. Oke, proporsional tertutup berapa tahun? Dengan segala macam. Jadi ketika kita ngomongin, Oke. reformasi sekalipun. Tunggu. Gue mau klarifikasi satu Ya. poin dulu karena tadi Ya. tadi gue dibilang nggak butuh keterwakilan, salah ya. Ini nggak tahu nih, ini pendengar di sini tadi dengar dengan benar nggak nih? Justru butuh keterwakilan Iya, tapi tanpa basisnya- memandang dia ini dari mana. Jadi ini comprehensionnya bermasalah nih ya. Ya, justru Seru. sorry nih. Ini tapi skor PISA kita memang jelek sih. Nah, Jadi ini gue bilang Buta huruf keterwakilan fungsional. sangat penting. Tapi gue adalah orang yang melihat the only representation that matters is interest. Gue nggak melihat lu umur berapa, gue nggak melihat gender lu apa. Itu yang tadi gue bilang. Ya, that's Jadi the problem, partai yang kan? bagus mungkin partai Itu daerah masalahnya. atau partai Kenapa? yang mana. Karena nggak ada skin in the game. Keterwakilan dari Oke. orang-orang yang mempunyai masa itu penting. Karena nggak tiap orang atau tiap kelompok itu kita bilang orang tua kayak dan segala macam
mengerti persoalan yang ada begitu. Karena isu keterwakilan itu relat dan banyak risetnya Oke. ngomongin resiko Oke. dengan keterwakilan. Nih, That's the problem. Iya. Ini sebelum kita ke Iya. Rajat nih ya. Ini namanya ruang publik ya kan. Iya, Nah, mana betul, betul. publik Publik. nonton memang ini Iya. politiknya selalu kayak gitu, Bos. Nah. Elit aja yang bertarung Tapi kalau Golkar kan beradu. masalah timing doang Iya, katanya. iya. Jadi kita masukin vote lagi nanti Iya. di Nah masalahnya gini, Di ini periode berikutnya. problem ini gini Sen, tadi lu udah menyinggung individu dan Budi menjelaskan bagaimana ternyata milih caleg lebih banyak gitu. Di pemilu lalu. Ini udah dibahas 6 bulan yang lalu di Total Politik sebenarnya. Jadi menurut gua diskusi ini jauh ketinggalan dibanding Total Politik sebenarnya. Iya. Kasih Tepuk dulu tangan promo, dong, kasih Total dulu Politik. promo. Jadi misalnya orang-orang kayak terjadi otokrasi, gelombang otokrasi di dunia. Misalnya Viktor Orban di Hungaria, terus ada Bolsonaro di Brazil, muncul Erdogan di Turki yang penggemarnya sangat banyak di Indonesia kan. Dan takbir. salah satu Ferry itu di video G20-nya sama Erdogan tuh gua Ketemu lihat. 2 kali. Iya. Nah, jadi ini orang-orang yang mana dia bisa bikin partai politik untuk nganterin dia jadi presiden. Jadi sekarang individu itu melebihi partai seperti Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Bos. Iya kan? Ronaldo masuk Al Nassr, Liga Arab pun dicari orang sekarang. Biasanya orang cari Arab tuh buat umroh biasanya. Nah ini problem nih hari ini. Bagaimana institusi itu ternyata kita lihat Presiden Jokowi. Dia orang yang populer, orang yang punya rekor, punya narasi ya. Tetapi ketika ambil kebijakan harus ketemu Bu Mega juga. Ada kontrol. Jadi institusi ini ternyata membuat orang lebih terkontrol. Ini persoalan demokrasi kontemporer kita itu bukan ancaman perang ideologi, bukan ancaman perang senjata fisik, tapi ancaman demokrasi kontemporer kita adalah internal agresor. Orang-orang yang dipilih secara demokratis, yang mampu melampaui partainya, yang mampu melampaui institusi dan nggak bisa dikontrol lagi. Ya, gue nggak tahu apakah Vincent senang dengan Donald Trump gitu misalnya. Karena Donald Trump itu adalah konsekuensi orang individu yang melebihi institusinya. Nah ini bagaimana nih antara proporsional tertutup dan terbuka ini menjawab challenge dalam demokrasi kontemporer kita soal internal agresor yang mana mereka melebihi dari institusi partainya sendiri dan nggak bisa dikontrol saking gilanya gitu. Nah siapa dulu silakan. Ya. Ayo. Tapi tadi mau ke poin soal presiden yang lebih besar itu sebenarnya risk dari sistem presidensial. Bukan sistem pemilu terbuka atau tertutup. Karena dengan presidensial cenderung orang yang populer yang kita dilirik gitu ya oleh Nah tapi partai-partai. gimana Kalau kita parlementarian, Erdogan mindah dari parlementer ke presidensial ketika dia udah jadi presiden. Iya makanya itu karena dia ingin mempertahankan sistem tersebut ketika orang Iya. yang populer bisa maju. Kalau kita pakai sistem parlemen kayak di Inggris misalnya, PM kita itu harus ketua partai. Makanya yang terpilih adalah politisi-politisi karir yang membangun partai dari depan. Nah itu bisa jadi diskusi lain apakah kita mau pindah ke parlementarian atau ke presidensial. Jadi itu dua hal. Enggak, berarti kan gelombang otokrasi ini kan kebanyakan di sistem presidensial. Artinya orang harusnya balik ke parlementer semua. Iya kan? Artinya proporsional terbuka memungkinkan internal agresor orang-orang baru, Iya. freerider baru yang non ideological Betul. bisa masuk dan menguasai partai Iya, melebihi menguasai institusi itu partai. sendiri. Iya, melebihi institusinya dan nggak Betul. bisa dikontrol Itu gitu. konsekuensi Betul. dari proporsional terbuka. Ini Kok kan lu yang- jadi lu yang nyembulin? iya kan ini sebelum ke ruang publik nih, Enggak, Bos. makanya dijawab. Iya. dan di level Iya. parlemennya juga. Hah? Di level parlemen. Iya, parlemen juga sama. Karena butuh popularitas. Popularitas Iya. gitu. Banyak juga akhirnya individu melampaui parlemennya sendiri gitu. Nggak tahu fungsi DPR tapi ada di DPR. Iya, makanya. Kalau Oke. gitu ini kan sebenarnya kontrolnya kan tinggal di partai. Ya kan? Tinggal di Kontrolnya partai. tinggal di partai. Kalau gitu partai jangan dong terima internal agresor, jangan terima free rider, jangan Kan dia terima butuh buat napet orang-orang. suaranya Nah, gimana? itu dia. Iya. Nah, Iya kan kalau misal listnya atau katalognya itu terbatas, ya lu bagian sana gue bagian sini deh. Iya.
Itu pertama. Oke. Iya, ayo kita ke Kita lempar rakyat aja lah ke ya. penonton. Banyak Ke penonton cicok dulu, ke emang penonton kita dulu. Ayo, Iya, Dit. ayo siapa mau ngomong? Ayo. Wah, mantap. Ini kamera gimana nih, Kevin? Satu, Iya. aman ya? Udah itu bukan urusan lu, ngapain lu Ya kan pikirin? gue tanya dulu kalau Lu dia udah melampaui institusi juga kalau gua dia lihat. ngomong muke nggak ada susah, Bos. Bang Budi. Oi. Di sini kan ada Bang Giring masih ada nggak? Oh iya, Bang Giring, Bang Giring. Nah, ini Bang Giring. Iya, ada. Oh, di sini ada Bang Jovi juga. Hai, ada Bang. Jovialda Lopez. Tepuk tepuk tangan tangan dulu Bang dong. Jovi. Kalau kata Bang Jovi, total politik udah 6 bulan bikin ini. Narasi 2 tahun lalu udah ngomongin ini. Iya. Justru gua mengkritik Najwa Shihab yang sama Jovial tuh. Apa? Yang soal PT 0 nanti urusan lain. Iya, lagi-lagi kan kalau Oke. misalnya terlalu banyak free rider, ada potensi internal Iya. agresor, orang-orang yang bayar yang dapat nomor urut bagus gitu kan, Iya. dengan proporsional terbuka. Nah, kontrol partai di mana dong? Iya. Iya kan? Selama ini kayaknya partai bertukuk lutut dan tidak berdaya sama ini. Kok jadi lu yang orasi, kasih Nah, dulu orang ini ngomong. pengantar ke Bang Giring, Bang. Mau ngomong nggak? Lu kasih dulu lah ceramah 1 Iya. 2 penggalan lah. Kasih dulu, lu kan melebihi Niji lu. Sini bang. Ya bang, sini bang. Depan dong. Mantap. Aduh berat kali nih. Ini Dara lulusan PSI juga nih. Sekarang pindah ke Golkar. Mantap kan? Lulusan PSI emang luar biasa kebanyakan sih memang nih ya kan. Bang, Mantap. lulusan PSI aja jago apalagi yang masih di PSI. Wah itu paling Berarti belum lulus. kuliahnya lebih lama ya kan. Gue aja baru lulus udah lagi sarjana ya kan. Oke. Ya gini guys, kalau gue sih dari tadi yang merhatiin kayak kalau misalnya PSI sendiri jubir-jubir kita sudah ngomong, jadi teman-teman silakan Google aja lah tentang posisi kita di terbuka atau tertutup ya teman-teman ya. Tapi concern gue lebih ke sini sih bahwa acara-acara yang kayak gini nih harusnya dibawa jangan cuma di Jaktim di Jakarta aja ya gak? Iya dong. Gue kalau ngeliat kayak begini gue jadi inget Niji di zaman dulu ya kan. Kita juga mulai di stage-stage kecil gini kan. Isinya orang-orang yang kritis tentang musik ya kan. Gue gimana cara bisa mengalahkan anak-anak muda ini. Terus habis itu gimana cara bisa mereka suka dengan Niji ya kan. Tapi akhirnya begitu kita sudah sampai besar ya kan. Akhirnya mulai masuk TV dan yang lainnya. Kok kayaknya gue hari ini nonton lebih seru daripada nonton ILC ya kayaknya ya. Iya kan. Karena nih anak-anak muda yang luar biasa gitu. Apalagi ada lulusan PSI juga ya kan. Itu yang menurut gue harus kalian tuh beruntung nih anak-anak Jaktim Jakarta punya event-event kayak gini. Jadi mudah-mudahan event-event seperti ini kayak event-event apa namanya warga sipil dan juga total politik ini bisa dibawa ke seluruh Indonesia agar anak-anak muda juga kritis. Soalnya kita juga pengen lihat live. Niji kan enak didengerin di album ya kan. Tapi live-nya lebih mantap loh ya kan. Sama kita juga pengen lihat dan bisa memegang kumisnya langsungnya, kumis lelenya Ari iya kan. Karena kalau gue lagi nonton konten-konten total politik gitu. Setiap kali gue nonton konten, gila nih Ari nih. Candanya ujung jurang terus ya kayak berani banget ya. Nggak takut hilang apa gimana nih orang iya kan. Justru itu yang harus dibawa agar lebih banyak lagi anak-anak kritis di seluruh Indonesia. Jadi tepuk tangan buat malam ini. Terima kasih udah dikirimin undangannya tadi. Ferry juga salah satu orang yang benar-benar gue gemarin juga bayangin. Ngomongin tentang stoik, iya kan. Tiba-tiba sekarang semua orang jadi stoik, iya kan. Kemarin teman. Ampun, jangan itu bang. Filsuf stoikisme. Kayak semua anak muda sekarang butuh healing ya. Oh stoiknya nonton Ferry iya kan. Habis itu dia kemarin ngomongin tentang ini apa namanya Animal Farm, iya kan. Ngomongin Animal Farm. Gila itu berat banget tapi gue nonton sampai selesai loh. Jadi tepuk tangan juga buat Ferry dong, iya kan, luar biasa. Thank you loh Fer. Dan mudah-mudahan gue bisa datang ke acara ini, tapi mudah-mudahan ada di DIY, ada di Manado, ada di Bandung, ada di Sukabumi dan yang lain, dan juga bisa ketemu langsung sama Ari, sama Budi juga. Nih kangen banget nih gue sama mereka berdua nih. Hobinya nyalain gue mulu soalnya. Sayang itu, Bos. Iya, Ya. cinta sarang ya. Oke, gitu aja sih kayak masih ada orang-orang yang lebih hebat daripada gue lah. Ayo dong. Ayo. Ini ada Bang Jovi, penyusup dari narasi nih, narasi nih ya. Bang Giring, lu rocker jangan so humble gitu bang. Gak ada rocker humble. Gua mah sederhana, gue ikutin Najwa Shihab aja. Lanjut. Siapa? Iya. Ya, selamat malam semuanya. Gue kesini karena diundang Ferry ya. Gue jujur gue datang open minded sih. Karena selama ini Ferry selalu neror gue malam-malam. Bang, lu terbuka atau tertutup bang?
Tiap malam dia WhatsApp gue kayak, Fer, bentar Fer, gue lagi ngurus TWK, bentar ya, tolong jangan kebanyakan nanya masalah politik dulu sekarang. Tapi ya, karena perdebatan ini, gue jadi tahu dari kedua sisi, walaupun sisi lu kayaknya lebih menang ya Fer ya. Enggak, ada Bang Giring ya? Enggak, PSI yang menang. Oke, ada Giring soalnya. Ya yang menang. Tapi ya gue jadi tahu dan gue juga setuju banget. Gue berharap kalian itu benar-benar diajak keliling. Karena voters kita kan bukan cuma Jakarta ya. Voters kita satu Indonesia. Kayaknya butuh pendidikan yang lebih sebenarnya di daerah-daerah luar selain Jakarta ya. Jadi please kalian muter cari sponsor PSI, Golkarda IPO gitu kan, total politik banyak duit, injection. Kayaknya atau ada apa nih? Udah ada ini investment the first round nggak tahu gua. Yang susah keluar duit narasi doang sih. Gue harus mendukung perusahaan. Enggak, narasi makmur hidup Najwa Shihab. Ya. Itu aja. Thank you, lanjut. Tadi mau ke pertanyaan kan? Oh ya Bang Vasco dulu dong. Oke, siap. Yuk, Vasco. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue jujur bangga banget ada sahabat-sahabat gue, ada Ferry, Ari, Budi, Vincent belum kenal gue. Kalau Kania gue udah janjian dari kapan tahu ya, karena kita nggak jadi ya. Belum sempat jadi akhirnya waktunya berubah-ubah. Nah prinsipnya, kalau pada prinsipnya ya mungkin kayaknya tadi ada kode-kode. Fer, Giring kayaknya ngajak ke PSI loh, Fer. Tadi ketemu PSI kayaknya. Kalau Ferry masuk ke PSI gimana kira-kira ya? Kalau masuk PSI ya ketumnya tak singkirkan. Munaslup langsung. Iya, langsung jadi. Fer, lu jangan bilang mau masuk Golkar, beneran di follow up lu abis ini lo. Golkar mentalnya kayak gitu bos. Ya, yang lobby lu langsung Dewan Pertimbangan Golkar, Luhut Binsar Panjaitan. Mantap. Tuh Pak Luhut. Masuk Mau kau kan? Ferry. Ya, kau tunjukkan ke muka kau nanti. Tapi pada prinsipnya ya kalau buat gue pribadi, sebenarnya ini pribadi ya, bicara pribadi ya, bukan bicara partai. Bicara gue pribadi, gue lebih cocok sama demokrasi tertutup. Itu udah gue gaungkan sebenarnya udah lama, jauh-jauh hari sebelum gue. Bos, Vasco lebih advance lagi, bukan proporsional tertutup, demokrasi tertutup nih kan. Itu menarik. Lebih advance tuh Bang. Karena buat gue pribadi gini, demokrasi terbuka ini udah sangat banyak sekali menelan korban. Bukan hanya memakan korban uang, tapi korban nyawa. Suami istri cerai loh gara-gara pilpres, gara-gara pilkada. Terus belum lagi masalah duit ya. Banyak banget korban-korban yang akhirnya kita sendiri melihat apa lo pada ikhlas kalau misalnya gue berapa kali ya muter-muter keliling-keliling Indonesia melihat teman-teman adik-adik bilang, gue tanya sama adik-adik nih yang cewek-cewek, lo besok milih siapa calegnya? Milih ini bang, kenapa? Ganteng, anjrit. Gara-gara ganteng dipilihnya. Kalau ganteng lo kurang Fer, pinter iya. Udah jelas pendukung gua itu alasannya kayak gitu Bang. Bukan pendukung lu itu. Enggak, itu berdebat kita, Ri. Berdebat kalau soal ganteng. Nah itu poinnya sebenarnya, dan masih banyak lagi lah korban-korban yang lain ya di demokrasi terbuka ini. Katanya terbuka, tapi kok makan korban buat apa? Oke, assalamualaikum. Mantap, macan idealis. Next, siapa? Warga sipil lain? Boleh belakang sini-sini Sita. Ayo. Iya. Coba ya tunjuk tangan ya. Mendekat aja ke tengah biar mic-nya nggak terlalu jalan jauh. Nah. Thank you sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Eki. Sebelumnya saya setuju banget tadi Bang. Kalau memang politik terbuka atau pemilu yang sekarang ini good looking salah satu menjadi faktor. Karena saya pernah pemilu di daerah saya waktu itu. Ibu-ibu saya ajak ngobrol gitu kan. Ada satu orang DPP, dia kepilih karena cantik. Kebetulan dia dokter, dia cantik gitu. Itu yang dicoblos. Coblos yang mana Bu? Ya ini yang cantik aja. Itu. Sementara yang non good looking ya mohon maaf agak nggak dapat suara gitu kan. Balik ke topik tadi, sebenarnya gini. Kalau bicara mengenai tertutup ya Bang ya, yang jadi faktor utamanya adalah masalah kos politik. Mungkin kita pikirkan juga mengenai populasi dan mata pilih. 2004 itu berapa? Sekarang berapa? Wajar nggak naik 5 kali lipat? Mungkin kalau kita hitung sebenarnya sama. Nah kalau masalahnya adalah kertas suara, buka aja RKKL-nya. Abang kan di pemerintah pasti tahu ya.
DIPA, RKKL dan lain sebagainya. Buka aja RKKL-nya, komponen apa yang paling besar? Apa komponen kertas? Saya rasa bukan. Mungkin salah satunya, tapi komponen-komponen lain kayak transport dan lain sebagainya itu juga harus difikirkan. Apalagi gaji. Gaji juga gede loh. Apalagi kemarin ada usulan untuk gajinya dinaikin kan tukinnya berapa persen itu kan. Nah, itu juga jadi yang salah satu yang besar. Lalu untuk terbuka memang ada poin positifnya juga gitu. Kenapa saya bilang ada poin positif? Kalau katanya 2023 resesi, mungkin ini subsidinya orang-orang politik praktis ini bisa jadi subsidi gratisan nih. Orang-orang bodoh yang kaya, yang pengen haus kekuasaan itu kan pada buang-buang duit nih. Iya kan? Siapa tahu kan itu bisa jadi salah satu solusi gitu. Minimal satu orang warga dapatlah 200.000 untuk jajan. Bener nggak? Kalau satu rumah ada 3 orang dapat 600.000. Meskipun itu salah, ya kan? Itu salah banget. Dan kalau tertutup, ya kita mungkin nggak ada yang mau nyalon gitu bang. Kalau bukan orang-orang terdekat ketua. Malas juga mau nyalon kalau saya nggak kenal sama ketua atau nggak dekat dengan ketua. Karena yang bisa dipilih adalah itu. Apalagi di daerah ya. Saya nggak bilang di pusat. Mungkin pusat lebih tersorot. Di daerah. Raja-raja kecilnya banyak banget. Nah lalu balik lagi nih. Buruknya yang terbuka nih. Buruk banget. Hasilnya sekarang ya ini. Orang sibuk nyari balikan uangnya. Bukan nyari produk hukumnya atau kerjaannya gitu kan. Banyak temen yang saya kenal anggota dewan main ngobrol, wah bang sekarang nggak balik modal jadi dewan. Habis 1-2 miliar, sementara sistemnya at cost sekarang kan dari Kemenkyu dan lain sebagainya. Dia nggak bisa lagi tuh perjadian ngibul-ngibul itu kan. Akhirnya nggak balik modal gitu. Itu real nyata dan saya tahu sendiri gitu kan. Dan memang kos politik di daerah saja tingkat kabupaten kota itu sampai miliaran gitu. Kenapa gitu? Itu diperparah lagi dengan pilkades. Pilkades itu orang spend untuk jadi kepala desa bisa miliaran juga. Jadi saya pernah ngobrol sama teman-teman di Lebak Banten kemarin saya main. Mereka itu untuk jadi pilkades itu dia bisa ngasih 300.000 per satu suara, bayangin. Akhirnya di pemilihan DPR harganya jadi naik dong. Pilihan desa aja desa berani ngasih 300.000. Masa pemilihan DPRD nggak segitu? Akhirnya kos politiknya gede lagi, tinggi lagi. Itu terjadi di lapangan yang ada saat ini. Akhirnya ya makin gede. Jadi kalau dulu kata abang-abang yang saya kenal rumusnya itu kita tebar 3 dapat 1, sekarang tebar 5 dapat 1 mungkin. Nah, itu mungkin salah satu argumen dari saya terkait dengan terbuka dan tertutup. Pada intinya semua ada positif, ada negatif, tinggal kita pilih. Dan yang paling benar adalah revolusi mental kita sendiri. Karena kalau terbuka ya kan. Nanti akhirnya revolusi mental Anda terakhirnya ayo 3 periode gitu lah. Ya enggak dong. Maksud gue gini. Jokowi adalah kita. Maksud gue gini. Itu duit kalau diterbuka, duitnya ambil aja, nggak usah dipilih orangnya. Sama-sama dapat benefit kan. Negara dapat benefit dengan pemilih yang cerdas, duitnya dapat benefit ke masyarakat. Nah, kalau yang tertutup, Ya nanti kan lu tangkap. ya harus dievaluasi lagi kan. Memang ada kos yang berkurang di situ, tapi duitnya dibohir-bohir semua itu ngumpulnya bukan di masyarakat gitu. Intinya kita yang berubah karena pemimpin itu juga dari kita juga awalnya kan semuanya kan. Kalau kitanya mindsetnya udah jelek ya semuanya gitu. Mungkin itu dari saya sekian, terima kasih. Oke. Jadi bayangin Lagi. nanti di pemilu 2024 ada 3 government spendingnya, bansos, BLT segala macam. Satu lagi government spending untuk pemilu dengan panitia pemilu, dan satu lagi itu tadi politician spending ya kan. Semuanya Tapi kan mengalir uang spending ke politik rakyat. ini juga gue agak kritis juga Iya. malu. Spending politik ini juga ada yang benar. Gimana? Beli spanduk benar. Iya. Ongkos Enggak, ini bicara benar. money politics langsung ke Iya, gua rumah tadi kan. iya, Ideologinya tapi rumah. kan spendingnya pemilu terbuka nggak hanya yang Iya. haram-haram, yang halal juga ada. Gitu. Iya. Iya kan? Karena Iya kan? iklan di Totpol. Parpol, iya kan? Gue kan moderator Awas. harus netral. Iya. Kita ribut-ribut dikit Iya. aja. Ayo, next siapa lagi? Oke, next. Geser aja guys. Oke, nanti sisi kiri ya. Iya. Kiri dulu deh. Sorry bentar. Sini dulu. Ya, kiri dulu. Iya, Kiri tanda tak mampu. Iya. Apa tadi barusan? Enggak penting, Bos. Ayo. Nama. Tes. Oke. Iya. Cia. Assalamualaikum, nama saya Yabes. Saya ingin bertanya kepada dua kubu ya.
Jadi kalau pertama argumen tentang diskusi ini, kalau menurut saya pribadi kayak akarnya nggak bakal bisa kita selesain dan bedah di sini gitu. Kayak kita udah tahu sendiri sebenarnya akarnya gimana. Kayak apa? Threshold, money politik, UU pemilu, UU parpol dan segala macamnya. Akarnya intinya di situ gitu. Tapi kalau untuk konteksnya dipersempit soal terbuka atau tertutup, saya punya beberapa pertanyaan untuk dua kubu masing-masing gitu. Pertama untuk kubu yang proporsional terbuka yang pertama. Yang proporsional terbuka, pertanyaannya itu apakah benar dan etis dalam melakukan pembiaran terus-menerus gitu. Suatu sistem di mana kandidat yang cuma populer, yang cuma menang nama, yang cuma dikenal masyarakat dan segala macamnya. Itu terus-terusan menang, namun kompetensinya tuh sama sekali nggak terbukti. Dan kalau ditanya menang secara organik atau enggak, menang secara organik karena dia populer. Dan untuk membiarkan sistem itu berjalan terus-menerus, itu benar atau enggak. Terus kalau misalkan argumennya kemudian tentang pengawasan, kalau nggak salah tadi namanya error correction gitu. Gimana kita bisa percaya ke sistem pengawasan dari masyarakat dan rakyat kebanyakan, kalau masyarakat kita aja, maaf ini agak kasar gitu, tapi kalau masyarakat kita aja itu masih sebagian besar berada di garis kemiskinan, masih berada di tingkat pendidikan yang rendah dan literasi yang terbilang rendah dibanding negara-negara lain. Kita negara dunia ketiga gitu. Gimana kita bisa percaya fungsi pengawasan dan correction error, pengawasan atau correction error tadi ya, ke masyarakat yang masih seperti itu. Terus untuk proporsional tertutup gitu. Untuk kubu proporsional tertutup sendiri, itu bagaimana caranya kita menjamin dan percaya gitu. Percaya terhadap kompetensi dan akuntabilitas partai politik yang udah eksis, yang udah ada sekarang gitu. Kalau misalkan partai-partai tersebut itu udah jadi benar-benar sangat besar, dan saking besarnya itu jadi nggak mewakilkan atau merepresentasikan rakyat kebanyakan. Karena udah tahu sendiri kalau kos politik dan membangun partai itu sangat besar. Terus kalau misalkan argumennya balik lagi ke pengawasan, dan ini pertanyaannya untuk koreksi kubu tertutup gitu. Apa yang bisa dilakukan, bagaimana caranya untuk memperkuat pengawasan terhadap partai yang sudah punya kekuasaan yang sangat-sangat besar ini, dan ada kemungkinan, ada potensi ya, ini ada potensi dong gitu. Ada kemungkinan untuk udah melakukan kong kali kong dan kerjasama di balik layar. Dan terakhir, pertanyaan untuk dua-duanya gitu, untuk kedua kubu gitu. Pertanyaan terakhir yang Kong menyimpulkan. kali kong di balik layar sama siapa? Hah? Sama siapa? Sama KPU apa sama calonnya apa-apa? Ya itu simpulin sendiri lah. Lo nggak tahu gue beda, lo kong kali kongnya sama siapa? Misalkan Yang lo dalam melakukan koalisi atau pembicaraan tertutup, kita udah tahu sendiri kalau politik kita fokusnya kan ke politik transaksional gitu. Saya kan cuma bilang potensi. Oh, ya kan? Lu iya, kemakan sama wacananya narasi nih lu nih. Nonton total politik makanya. Nah, terus apa? Biar banyak penontonnya nih. Pertanyaan terakhir untuk kedua kubu ya. One lesser evil gitu. Lesser evil. Kalau kita memilih lesser evil, apakah benar itu menghasilkan outcome yang baik untuk demokrasi kita? Gitu aja. Oke, mantap. juga. Gue tuh. agak lupa pertanyaannya, tapi Iya. lu hafal ya. Tapi Banyak upaya sih lu lu. oke lah itu. Iya, iya oke lah. Iya. Satu Ada lagi lagi? deh, dari sisi sini tadi ada Perempuan lagi. bos, perempuan bos. Oh iya perempuan. Lu Oh iya, udah, sen. siapa? Kania. Siapa? Oh jawab dulu. Ya udah jawab Oke. dulu. Tadi Ntar pertanyaan- gelombang 2 ya. Iya. Tadi pertanyaannya bagus nih, apakah etis untuk membiarkan orang-orang yang less kompeten atau tidak kompeten untuk terpilih menjadi anggota dewan? Nah, pertanyaan itu sebenarnya jawabannya simpel begini. Kita tidak pernah bisa membuat sistem yang bebas dari error atau error free. Kita hanya bisa membuat sistem yang kebal terhadap error. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah untuk memastikan mekanisme koreksi error itu bisa mengkoreksi masalah yang bahkan kita anggap berbahaya sekalipun. Misalnya begini, kita menganggap kalau orang-orang tidak kompeten ini jika terpilih nanti bisa merusak lah gitu kan. Pertanyaannya, bagi demokrasi adalah mekanisme apa yang perlu kita lakukan supaya kekuasaan mereka yang didapatkan lewat
cara yang fair tadi lewat pemilihan tersebut bisa dikontrol gitu. Nah, ada satu heuristik atau ya cara mudah untuk melihat sebenarnya apakah demokrasi itu bekerja di suatu negara atau tidak. Lihat apakah ada komedian yang menjadi anggota dewan atau presiden di sana. Kita lihat di Amerika Serikat ada Al Franken, di Indonesia ada Eko Kuntaji, di Ukraina ada Zelensky menjadi presiden. Tapi kalau kita lihat di negara otokrasi, tidak ada satupun profesional komedian yang bisa menjadi orang-orang. Lu ngelawak lu Sen. Apa? Itu argumen siapa lu pakai itu? Kenapa? Komedian ini. Kenapa? Nah, ini sebenarnya argumen dari Nassim Taleb gitu. Mantap juga argumen lu itu. Jadi baru Nassim dengar Taleb, gua. Nassim Taleb mengatakan begitu, oke? Jadi kita bisa simplifikasi begitu. Tapi poinnya adalah begini. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memastikan error-error yang tadi itu tidak membuat katastrofi begitu. Karena simpelnya begini, kita ini kan selama ini cuma tahu sistem cuma ada yang robust, yang kuat, atau yang fragile. Nah, ada yang namanya antifragilitas ya. Antifragilitas itu sistem yang bukan cuma kokoh, tapi ketika dapat masalah atau tekanan benturan, dia makin kuat. Oke? Nah, contohnya apa? Yang antifragile itu, antifragile, contohnya itu otot. Jadi otot itu apabila kita lakukan olahraga, dia akan mengalami atrofi dan yang sobek itu akan makin kuat. Nah, kita perlu membuat sistem demokrasi itu menjadi sistem yang error resilient dengan membiarkan modicum of harm. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang membuat demokrasi itu makin kuat. Jadi walaupun ada anggota dewan yang mungkin kita anggap less kompeten, tapi itu menjadi koreksi error yang membuat sistem secara keseluruhan lebih kuat, lebih kokoh. Dengan demikian, demokrasi kita menjadi semakin anti-fragile, bukan makin rapuh. Berbeda terbalik dengan sistem otokrasi begitu. Dan kemudian pertanyaan mengenai lesser evil mungkin bisa dijawab sama yang lain dulu ya. Ya, tapi mau nambahin soal ethical nggak sih kalau misalnya orang yang nggak bagus terpilih lagi. Di sini kan sebagai pengalaman ya di Dapil, sebenarnya statistiknya bilang 30-40% incumbent itu nggak terpilih lagi. Ini harapan loh sebenarnya bahwa ada mekanisme punishment di situ, iya kan? Dan sekarang yang perlu kita lakukan saya kira adalah bagaimana ke depannya supaya mekanisme punishment itu jalan. Tapi yang terjadi di pemilu hari ini, mau tidak mau suka tidak suka, voters kita itu masih berpikirnya jangka pendek. Yaitu apa yang bisa mereka dapatkan di hari pemilu. Ya yang tadi Anda bilang soal politik transaksional dan lain-lain. Tapi ketika kita bergeser ke demografi urban gitu ya, yang mungkin kelas ekonominya sudah lebih tinggi gitu. Variabel mereka untuk memilih itu bisa lebih memikirkan efek jangka panjang. Jadi saya senang sekali dengan acara-acara seperti ini ya, dengan Total Politik dan juga warga sipil, berikan tepuk tangan lagi. Saya kira ini adalah salah satu mekanisme untuk memperluas tadi bagaimana mekanisme punishment itu bisa berjalan. Saat ini mungkin pulang dari sini teman-teman jadi teringat 2019 siapa ya yang gue vote, oh gue lihat terus jadi kepo, ngapain sih dia selama 5 tahun ini, nggak mau vote dia lagi gitu. Jadi saya kira bagian itunya bagaimana kita bisa mendorong supaya voters kita bisa lebih berpikir jangka panjang, itu juga yang harus diadres gitu. Mungkin cara lain adalah dengan ya peningkatan kesejahteraan gitu, yang terus diperjuangkan oleh Partai Golkar. Terima kasih. Masuk itu barang. Giring aja nggak kampanye PSI di sini, kenapa lu kampanye Golkar lu? Oke, langsung aja. Langsung mainkan. Ya. Kalau proporsional tertutup bisa langsung milih Golkar aja, Dar. Tapi kalau terbuka jadi lu harus mikirin dulu kandidatnya siapa. Waktu proporsional tertutup Golkar yang menang, itu kan bukan cuma soal Golkar sendiri, tapi partai-partai lain. Tapi kan nggak ada partai yang lebih stabil dari Golkar sih ya. Seharusnya Kok jadi ngomongin Golkar ya, Bang? Komen sedikit soal sistem pemilu Amerika ya, kalau kita mau nyontek ya. Tadi ada beberapa state yang pakai primary, jadi itu artinya akan ada pemilihan dulu kandidat gitu kan di level partai. Nah tapi ada beberapa yang untuk lu bisa milih di level partai itu lu harus jadi anggota partai.
Iya, close primary. Akhirnya lu juga harus memilih partai juga sih gitu. Kalau dengan sistem itu ya. Jadi lu harus memilih partai untuk menjadi satu anggota partai and then di dalamnya bisa memilih. Dan gue sangat setuju untuk parpol bisa diatur menjadi seperti itu. Emang setuju seperti itu, tapi kan Iya. pilihannya cuma terbuka dan tertutup. Iya, di Jadi kita mana cuma ada pilih-pilih. di mana ada demokrasi di dalam parpol ya. Di situ akan kita pilih parpolnya. Kalau gue dengan sistem tertutup akan begitu. Itu. Kalau sekarang kita lihat dulu kandidatnya siapa ya, Fer. Lesser evil ya. Ini pertanyaan yang sangat tricky sekali ya. Enggak lah, enggak. Kalau emang tidak memilih adalah bagian dari demokrasi kan. Kenapa harus memilih yang buruk? Ya kan? Untuk itulah kita di sini sekarang karena ini acara tidak dikondisikan apapun, tidak disponsori oleh siapapun. Tidak ada menteri dalam negeri di sini gitu kan. Hah? Anarko ini. Tapi Lain dari- ada Kementerian Keuangan kan. Iya, ini cukai ini. Nggak disponsorin. Oh ya, udah. Jadi ya sebenarnya Lesser Evil, saya nggak terlalu sepakat dengan konsep itu ya sebenarnya. Karena emang ya demokrasi, begitulah seharusnya demokrasi ketika kita merasa nggak ada yang pas, ya nggak usah milih. That's it. Dan aturan di negara ini tidak mengatakan bahwa golput itu kriminal kan? So, ya. Jadi PR mereka supaya kita nggak golput, ya kan? Tetaplah dengan bergening seperti itu. Mas siapa tadi namanya? Mas Danes, tepuk tangan dong untuk. Iya Pet, iya Pet. Ya Bes, ya Bes. Mas Yades, tepuk Ya tangan. Bes dong, Roni, ya Bes Bes. Roni, pemain bola tuh. Oh ya seru. Tepuk tangan dulu dong ah. Oke ya. Buat yang belum kebagian komentar silakan nih gua naikin di YouTube nanti videonya. Lu nyampah aja di kolom komentar. Ya. Ya, nanti habis ini bisa langsung sesi networking. Kalau ada hikmah dan kebijaksanaan dulu nggak sebagai penutup? Kasih dulu. Sebagai pendukung Megawati for President. Woo. Terakhir, apapun yang kita perdebatkan, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Iya. Salah kuatnya. Iya, itu bos lu tuh. Jangan pernah berhenti mencintai negeri ini. Iya. Iya. ya oke lah. Kehidupan yang tidak Iya. pernah Namanya dipertaruhkan. bisa berubah soalnya. Oh iya besar. Kasih Bang Ari, kasih Bang Ari. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Wow, oke. Najwa Shihab mengutip Sultan Syahrir. Sampai jumpa lagi di Total Politik Adios. berikutnya. Oke, thank you so much. Terima kasih kawan-kawan.